Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhiru ala dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, segenap jamaah pengajian kajian keluarga Sakinah pimpinan cabang Muhammadiyah Wonosobo yang dirahmati Allah. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita sekalian, nikmat yang tak terhingga jumlahnya. Nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, terlebih nikmat iman dan Islam, sehingga pada pagi hari ini kita bisa bermuwajah di Masjid Fatimatul Zahra yang penuh berkah ini. Mudah-mudahan kehadiran kita untuk mengikuti kajian ini senantiasa mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Shalawat serta salam semoga senantiasa dicurahkan Allah Subhanahu wa taala kepada uswasana kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada para keluarga dan sahabatnya serta pengikutnya yang selalu menghidup-hidupkan sunnahnya, semoga termasuk kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik, jamaah kajian keluarga Sakinah yang dirahmati Allah. Sebelum pengajian disampaikan, akan kami bacakan sunan acaranya. Yang pertama pembukaan, yang kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, yang ketiga adalah pengajian inti, yang keempat lain-lain, dan yang terakhir penutup. Untuk itu marilah kita awali bersama pengajian pada pagi hari ini dengan membaca lafal basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian acara yang kedua adalah pembacaan ayat suci Al-Quran kepada Ananda Nafa. Kepada Ananda Nafa kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wassamaa'i wattariq wa ma adraka mattariq an-najmu tsaqib in kullu nafsin lamma 'alaiha hafiz falyanzuril insanu mimma khuliqa mimma dafiq yakhruju min baini sulbi wat taraib innahu ala raj'ihi laqadir yauma tublas sarair fama lahu min quwwatin wala nasir
was-samaa'i dzatir raj' wal ardi dzatis sad' innahu laqawlun fasl wa ma huwa bil hazl innahum yakiduna kaida wa akidu kaida famahilil kafirina amhilhum ruwaida sadaqallahul azim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, asal saya kami sampaikan kepada Nanda Nafa yang telah membacakan surat Thariq pada pagi hari ini. Mudah-mudahan dengan bacaan surat ayat Al-Quran tadi, surat Thariq bisa meningkatkan keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mudah-mudahan bagi yang mendengar dan yang membacakan mendapat rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selanjutnya acara ini yaitu pengajian yang akan disampaikan oleh Ustaz Agung SHMM. Kepada beliau kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Rabbi shrahli sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qouli, amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik, jamaah pengajian KKS rahimatullah, marilah kita pertama-tama tentunya mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita masih diberi nikmat karunia, kemudian bersanding dengan nikmat sehat dan sempat, sehingga kita semua bisa hadir di sini melaksanakan talabul ilmi dalam rangka kajian yang tentunya nanti kita harapkan bermanfaat bagi kita semua. Bapak-bapak, ibu-ibu, mohon izin nanti mungkin saya kadang berdiri, kadang duduk ya, supaya apa? Lebih interaktif, komunikatif, terus juga tidak monoton. Baiklah, tadi sudah disampaikan oleh pembawa acara, dan juga dalam setiap kita memulai suatu kegiatan, kenapa setiap pemateri ataupun penceramah selalu mengajak kita untuk bersyukur, ya kan? Karena memang itu bersyukur itu sudah diperintahkan oleh Allah dalam Al-Quran, dalam surat Ad-Duha ayat 11 juga ada. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa amma bi nikmati rabbika fahadits. Terhadap nikmat Tuhanmu hendaklah kamu bersyukur. Nah, dengan bersyukur maka kita akan ditambah nikmatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita menghitung-hitung nikmat yang diberikan kepada Allah itu, tentu kita tidak akan mampu. Dan ini juga disebutkan dalam Al-Quran, dalam surat An-Nahl ayat 18,
yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonirrajim bismillahirrahmanirrahim wa in ta'udzu nikmatullahi la tuhsuha innallaha la ghafurur rahim. Jika kamu menghitung-hitung nikmat Allah yang berikan kepada kita, tentu kamu tidak akan mampu. Sungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, ada suatu nikmat yang diberikan Allah yang kadang kita anggap biasa. Apa itu Bapak-bapak, Ibu-ibu? Nikmat kesehatan. Nah, kadang ini disepelekan itu, nikmat kesehatan itu. Padahal kalau kita tahu nikmat kesehatan itu adalah merupakan kekayaan yang paling tinggi. Pengen bukti Bapak-bapak, Ibu-ibu? Kesehatan itu merupakan nikmat yang kekayaan yang paling tinggi. Ini saya akan berikan suatu kisah untuk membuktikan bahwa kesehatan itu merupakan kekayaan yang paling tinggi. Ada suatu kisah seorang pejabat di negeri ini, katakanlah menteri gitu, kelas menteri atau ini sekarang mungkin mantan menteri. Suatu saat dia menderita sakit yang mungkin di Indonesia ini para dokter itu belum bisa menangani. Kemudian dia berobat ke luar negeri, berobat ke negeri Cina. Kemudian dia setelah didiagnosa oleh dokter ahlinya itu dikatakan bahwa dia menderita penyakit yang dimana pembuluh darahnya itu rusak sepanjang 50 cm. Nah ini. Nah, kemudian pejabat negara ini atau menteri waktu itu menanyakan, "Dok, berapa biaya yang diperlukan untuk mengobati atau mengatasi penyakit ini?" Kemudian dokter ahli itu menjawab, biaya untuk memperbaiki pembuluh darah yang rusak sepanjang 50 cm itu sekitar kurang lebih 500 juta. 5,5 M. Nah, padahal ini menurut ilmu kedokteran, panjang pembuluh darah di tubuh kita itu ada berapa? Sepanjang 200 km. Bayangkan 200 km itu atau 200.000 meter ya. Nah, kalau kita menghitung-hitung, katakanlah tadi saya buktikan dengan ini, kalau pembuluh darah di tubuh kita rusak, itu berapa biaya yang diperlukan? Kalau katakanlah menurut perkiraan 200 km, berarti 200.000 meter kali 500 juta kali 2, ketemunya berapa? 200 triliun. Masya Allah, Allah telah menitipkan dana sebesar 200 triliun di tubuh kita. Bayangkan nih Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu baru dari satu organ, ya kan? Dari satu organ pembuluh darah. Nah, kemudian kita beralih ke organ lain. Katakanlah setiap manusia kan butuh bernafas. Bayangkan kalau kita untuk bernafas saja itu mungkin udah sakit, udah parah, kemudian harus mengandalkan oksigen dan nitrogen dan lain-lain, itu kan memerlukan biaya, ya kan? Menurut kedokteran, kebutuhan udara atau oksigen yang terdiri dari oksigen dan nitrogen yang dihirup oleh manusia itu, untuk kebutuhan oksigen itu 2.880 liter. Sedangkan kebutuhan nitrogen adalah 11.376 liter per hari itu Bapak Ibu. Kalau katakanlah harga
Oksigen itu sekarang berkisar antara 25.000 sampai 30.000, harga nitrogen 10.000. Ketemunya biaya kita untuk bernafas satu hari itu 185 juta. Bayangkan, saya jamin orang yang paling kaya di dunia sekalipun nggak akan mampu bertahan hidup selama 1 tahun kalau untuk bernafas saja semua itu ada biayanya. Nah, itulah kenapa kita perlu selalu bersyukur ya. Kalau kita menghitung-hitung itu, masya Allah, kita tidak akan mampu. Saya ilustrasikan 2 itu aja. Itu Bapak Ibu sudah bisa membayangkan betapa nikmat yang Allah berikan kepada kita itu tidak terhingga. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, itu sebagai mukadimah kajian kita kali ini. Tema kajian kita kali ini adalah tentang jihad, tepatnya implementasi jihad. Nah, kalau kita membicarakan jihad, tentu orang berpikir, wah berarti perang ini. Berarti di sini arti jihad itu bisa secara jihad secara fisik dan jihad secara non fisik. Kemudian kalau dalam sumber-sumber maupun dari kesimpulan dari ayat Al-Quran, itu jihad itu mempunyai makna 3. Jihad bermakna perang, jihad bermakna moral, dan jihad bermakna dakwah. Nah, kita pahami dulu pengertian jihad. Jihad di sini diartikan sebagai segala upaya yang dilakukan dengan sungguh-sungguh, dengan segenap kemampuan, baik apa? Pikiran, tenaga, daya, dana, untuk apa? Mencapai ridha Allah atau untuk membela agama Allah. Nah, itu terkait dengan jihad. Kemudian karena perkembangan zaman di sini, maka arti dari jihad itu terus berkembang. Katakanlah kita coba membahas dulu yang jihad yang bermakna perang itu. Jihad yang bermakna perang disebutkan dalam Quran surat At-Tahrim ayat 9. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nabiyyu jahidil kufara wal munafikun wahlus alaihim wa ma wahum jahanamu wa bisal masir. Yang artinya, wahai Nabi, perangilah orang-orang yang kafir dan munafik, dan bersikaplah keras terhadap mereka, dan tempat mereka adalah jahanam. Itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, kalau kita artikan kenapa kita harus memerangi orang-orang kafir dan munafik. Nah, ini menurut tafsir Al-Misbah dari Profesor Quraisy Shihab dikatakan, kenapa kita harus memerangi orang kafir dan munafik? Karena orang kafir dan munafik itu dia suka mengotori lingkungan dengan ide-ide dan perbuatan mereka. Nah, kita tahu kan sifat orang munafik gimana? Lain di perkataan, lain di hati. Dia suka menghasut orang lain, tidak bisa dipercaya. Makanya dia akan mengadu domba. Itulah yang dimasukkan dengan mengotori mengotori lingkungan dengan ide-ide dan perbuatan mereka. Nah, pertanyaannya di sini, Bapak-bapak, Ibu-ibu, apakah kita ini masih berperang? Nah, ini kan
Pertanyaan yang mendasar di sini. Nah, secara fisik memang kita tidak sedang berperang, tetapi kalau dilihat secara non fisik, sebagian besar dari bangsa-bangsa dunia itu masih melakukan perang, Pak. Tapi perangnya secara non fisik. Dan perang itu disebut perang asimetris. Ini menurut ahli pertahanan keamanan, apa yang disebut dengan perang asimetris ini adalah perang yang menggunakan pendekatan non militer, non fisik, tetapi daya rusaknya apa? Sangat luar biasa, melebihi dari perang fisik. Karena apa? Medan pertempurannya itu lebih luas. Medan pertempurannya itu bisa melalui ideologi, bisa melalui ekonomi, bisa melalui politik, bisa melalui kebudayaan, bisa melalui hukum, bisa yang sekarang lagi banyak lagi itu bisa melalui medsos. Nah, itu betapa dampaknya itu luar biasa. Oleh sebab itu sekarang itu sebenarnya ladang jihad itu lebih luas, yaitu tadi karena kita melaksanakan yang disebut dengan perang non fisik atau perang asimetris itu tadi. Nah, untuk lebih bisa memahami jihad yang bermakna perang yang dalam arti non fisik ini, tentu kita akan coba nanti membahas satu persatu tentang perang tersebut dan kaitannya dengan negeri kita Indonesia. Kita tahu bahwa kita baru saja melaksanakan atau memperingati Hari Kemerdekaan Indonesia. Nah, ada suatu pertanyaan yang menggelitik ini, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Bapak-bapak, ibu-ibu bisa jawab, apakah kita benar-benar sudah merdeka? Ya kan? Nah, memang secara de jure memang kita sudah merdeka karena penjajah sudah meninggalkan bumi Indonesia. Tapi secara de facto pemikiran, mindset, kemudian cara pandang penjajah itu tetap dipertahankan. Kita lihat terutama oleh para penguasa dan elit-elit politiknya. Yaitu dengan cara apa? Mereka itu mengundang penjajah itu untuk apa? Mengangkangi dan mengeruk kekayaan negeri ini atas nama investasi dan sebagainya. Di sini dalam artian penjajahan gaya baru ya. Jadi enggak penjajahan secara fisik, tapi penjajahan non fisik tadi. Oleh sebab itu, dengan perkembangan zaman ini, ladang jihad itu semakin berkembang meliputi bidang jihad, bidang ekonomi, ideologi, politik, hukum budaya, agama, dan juga medsos. Nah, kemudian kita beralih ke jihad ideologi. Jihad di sini adalah usaha yang dilakukan sungguh-sungguh di jalan Allah untuk mencapai kebaikan manusia secara keseluruhan. Nah, pada saat sekarang kita ketahui bahwa banyak ideologi transnasional yang itu mau tidak mau pasti mempengaruhi bangsa Indonesia. Apa saja ideologi transnasional itu? Ada komunisme, ada kapitalisme, ada liberalisme, dan masih banyak yang lain. Nah, sedangkan bangsa Indonesia itu menganut apa? Ideologi Pancasila. Pancasila yang berdasarkan Undang Dasar 45. Nah, oleh sebab itu kita harus apa?
mencegah ideologi-ideologi yang bertentangan dengan Pancasila tersebut, supaya jati diri bangsa Indonesia itu bisa dipertahankan. Nah, itu yang terkait dengan politik, yang terkait dengan ideologi ya. Kemudian yang terkait dengan ekonomi. Nah, ini jihad ekonomi di sini merupakan salah satu wujud dari amar ma'ruf nahi mungkar. Salah satu caranya yaitu kalau kita melakukan jihad ekonomi, yaitu kita harus menciptakan kemandirian ekonomi dan pemberdayaan masyarakat supaya meningkatkan kesejahteraan bangsa. Maka di sini penting sekali, khususnya ini Muhammadiyah ini membangun yang dinamakan Muhammadiyah Social Entrepreneurship. Nah, ini sebagai ikhtiar untuk mendorong mengembangkan kewirausahaan nasional dengan pendirian aum-aum di lingkungan Muhammadiyah. Nah, dengan maksud pendirian aum-aum itu adalah Muhammadiyah itu bertujuan untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Kalau orang mandiri kan jadi kita bebas ya Pak. Kalau kita bergantung pada orang lain gitu, kita akan berpendapat pun enggak akan independen. Kalau kita mandiri, bebas, merdeka. Nah, itu. Jadi kita mau berpendapat apapun, mau melakukan apapun, pasti kita tidak akan tergantung kepada orang lain. Nah, pengelolaan aum secara profesional akan sangat mendukung kemandirian ekonomi di lingkungan Muhammadiyah ini. Maka tidak heran Muhammadiyah sini untuk terus mendorong berdirinya aum-aum, kemudian meningkatkan pengelolaan aum-aum baik di lingkungan bidang pendidikan, bidang kesehatan, bidang ekonomi dan lain-lain. Itu tujuannya tidak lain adalah supaya untuk menciptakan kemandirian dan pemberdayaan umat di lingkungan Muhammadiyah. Kemudian jihad selanjutnya yaitu jihad Jihad politik. Nah, jihad politik ini adalah sebuah gerakan kesungguhan untuk mengawal langkah perserikatan untuk menjalani kehidupan berbangsa, bernegara, dan beragama. Nah, jihad politik di Muhammadiyah itu menganut politik nilai. Ada lima core values dalam jihad politik Muhammadiyah, yaitu tentang politik kebangsaan, politik keadaban, yang ketiga politik keumatan, politik kemanusiaan, politik kesejahteraan, dan politik keagamaan. Nah, jihad politik Muhammadiyah di sini kita tidak masuk dalam ranah politik praktis. Seperti politik kekuasaan, politik elektoral, kemudian politik kepentingan dan lain-lain. Tapi Muhammadiyah juga mendorong anggotanya atau kadernya untuk berpartisipasi aktif dalam politik praktis, tapi kapasitasnya sebagai pribadi, bukan sebagai lembaga, sebagai pribadi untuk memperjuangkan politik keumatan Muhammadiyah. Nah, itu jadi di sini masih banyak warga Muhammadiyah baik yang struktural maupun kultural. Sini salah paham dan gagal paham terkait dengan jihad politik Muhammadiyah ini. Antara jihad politik Muhammadiyah dengan jihad politik praktis Muhammadiyah, sehingga dapat membuat kita salah untuk memahami konteks antara politik praktis
orientasi realitas dan politik humanis orientasi idealitas. Nah, itu terkait dengan jihad politik. Kemudian kita menginjak jihad hukum. Ini memang saya sengaja saya bicarakan masing-masing jihad itu dan contoh-contohnya karena kita bicara mengenai implementasi supaya kita itu paham ternyata dengan berkembangnya zaman ladang jihad itu makin berkembang. Nah, dalam jihad hukum Muhammadiyah di sini berarti mengerahkan dengan sungguh-sungguh seluruh tenaga, daya, dana, pikiran untuk mewujudkan nilai-nilai yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Itu secara umum. Kemudian Muhammadiyah itu mengartikan jihad konstitusi itu sebagai apa? Muhammadiyah mengartikan jihad konstitusi atau jihad hukum itu yaitu sebagai gerakan untuk mengembalikan undang-undang agar tidak menyimpang dari konstitusi. Konstitusi itu apa? Hukum dasar. Dalam hal ini kalau di Indonesia adalah Undang-Undang Dasar 45. Banyak upaya yang telah dilakukan oleh Muhammadiyah terkait dengan jihad konstitusi ini. Saya contohkan ini yang berhasil dilakukan pengujian kembali ataupun uji material yang dilakukan oleh tim hukum dari Muhammadiyah, antara lain apa? Undang-undang sumber daya air. Kemudian undang-undang tentang rumah sakit. Undang-undang tentang ormas, undang-undang tentang migas dan lain-lain, masih banyak lagi. Nah, saya ambil contoh saja yang pertama undang-undang tentang sumber daya air. Kita tahu bahwa kalau berdasarkan konstitusi itu kan bumi, air dan kekayaan yang terkandung di dalamnya itu kan harus dikuasai oleh negara. Nah, padahal pada prakteknya itu seharusnya kayak yang menyangkut air itu memang harus dikelola oleh perusahaan negara. Dalam hal ini bisa saja perusahaan daerah. Yang penting itu milik negara. Jangan diserahkan kepada swasta. Kalau swasta nanti dia menerapkan tarifnya seenaknya. Jadi akhirnya air itu fungsinya bukan untuk kebutuhan publik, tapi hanya sebagai alat untuk meraih keuntungan. Nah, ini tidak benar. Makanya tim dari Muhammadiyah itu telah berhasil merubah orientasi itu. Dan sekarang yang berlaku itu sudah mengakomodasi dari konstitusi. Kemudian yang terkait dengan amal usaha kesehatan di Muhammadiyah, yaitu undang-undang rumah sakit. Nah, yang terkait dengan undang-undang rumah sakit ini dampaknya seperti Mahkamah Konstitusi memberikan pelindungan konstitusional terhadap amal usaha Muhammadiyah, khususnya dalam putusan nomor 38/PUU/11 tahun 2013. Nah, ini Muhammadiyah telah berhasil, makanya di sini sekarang amal usaha khususnya yang bergerak di bidang kesehatan telah mendapatkan jaminan hukum telah diatur dalam konstitusi. Dan kemudian Muhammadiyah juga memandang bahwa jihad konstitusi ini didasari pandangan bahwa nilai-nilai Islam haruslah terkandung di dalam konstitusi Indonesia. Jadi upaya-upaya itu terus diupayakan supaya tidak bertentangan dengan ajaran Islam itu. Kemudian jihad selanjutnya ini yang lagi sekarang ini jihad medsos, jihad media sosial. Nah, ini menarik ini.
Karena di era digital ini peran medsos ini sangat penting dan bisa menjadi medan jihad kebaikan untuk mendidik publik. Dari apa? Dari disrupsi informasi. Disrupsi informasi ini seperti apa? Adanya ujaran kebencian, hoax, kemudian narasi-narasi agama yang katakanlah jauh dari kebaikan dan lain-lain itu terkait dengan itu tadi disrupsi informasi. Nah, perkembangan teknologi komunikasi yang berkelindan dengan kemajuan teknologi media sosial, nah ini akan mempunyai pengaruh yang sangat penting dan signifikan di masyarakat dalam rangka berbangsa dan bernegara. Nah, untuk jihad medsos ini kita maksudnya adalah bahwa dengan medsos maka akan bisa membentuk opini masyarakat. Apakah itu benar atau salah itu tergantung dari penggunanya ya. Oleh sebab itu kita harus mempunyai apa? Kecerdasan digital. Nah, kecerdasan digital ini untuk apa? Menilai suatu berita atau peristiwa apakah itu benar atau tidak dengan melakukan langkah-langkah yang disebut apa? Tabayun. Nah, tabayun atau cross check, kita harus melihat sumber berita apakah itu valid atau tidak, benar atau tidak. Kita tidak menerima suatu berita itu mentah-mentah. Makanya warga Muhammadiyah ini karena terkenal dengan orang-orang yang cerdas, tentu sejak asal ya, kalau ada berita di media sosial kita langsung menerima itu kan tidak. Jadi harus ada tabayun dulu. Kalau kita asal share atau menerima, padahal itu belum tentu apa kebenarannya. Jadi di sini kita juga akan merasa ikut andil, ikut berdosa karena ikut menyebarkan berita-berita yang tidak benar. Nah, di zaman sekarang ini kan dikenal dengan era post-truth, pasca kebenaran. Apa toh yang disebut dengan era post-truth, pasca kebenaran? Nah, era post-truth ini adalah kebenaran sejati itu sudah tidak penting lagi. Yang terpenting adalah apa? Emosi dan keberpihakan seseorang terhadap permasalahan tertentu. Jadi kalau di sini kebohongan itu dengungkan terus-menerus, bisa jadi itu dianggap suatu kebenaran. Karena apa? Ada emosi dan keberpihakan dari seorang terhadap permasalahan itu. Nah, itu yang sangat katakanlah mengkhawatirkan kita bersama dengan adanya pandangan atau perkembangan yang disebut dengan era post-truth ini. Nah, era post-truth ini sebenarnya 15 abad yang lalu sudah diperkirakan atau sudah diramalkan oleh Nabi Muhammad, yaitu yang disebut dengan zaman Ruwaibitoh di situ, yaitu nah ini dari hadis riwayat Ahmad dari Anas bin Malik radhiyallahu an, Rasulullah bersabda, akan datang suatu masa ya kan, munculnya para penipu sehingga orang jujur didustakan, sedang pendusta dibenarkan.
Orang yang amanat dikhianati, kemudian pengkhianat malah dipercaya atau diberi amanat. Orang jujur didustakan, sedang pendusta malah dibenarkan. Kemudian ada sahabat Nabi yang menanyakan itu, ya Rasulullah, apakah ruwaibitah itu? Ruwaibitah di sini adalah orang bodoh tapi diserai urusan-urusan publik atau diamanai yang terkait dengan urusan publik. Nah, ini kan sudah terjadi sekarang, ya kan? Sudah terjadi sekarang, maka di sini para pendengung ini ya, dalam hal ini buzzer, influencer, YouTuber itu sangat dominan karena dia apa? Mempunyai pengikut ataupun follower yang pendapat-pendapatnya itu diikuti. Nah, ini bahayanya ini di zaman era post-truth ini. Makanya kita harus mempunyai itu tadi saya katakan kecerdasan digital itu tadi. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu jamaah kajian KKS rahimatullah, itu beberapa yang terkait dengan jihad yang bermakna perang ya. Jadi ada jihad yang macam-macam itu tadi. Maka di sini betapa pentingnya jihad yang saya sebutkan tadi itu untuk supaya kita apa? Kita ini menjadi cerdas, bersikap, bisa mengambil manfaat. Yang kalau kecerdasan digital itu kan kita bisa mengambil manfaat dari big data yang ada di dunia digital untuk kemanfaatan kehidupan manusia. Itu kecerdasan digital. Kemudian kita lanjut. Tadi yang bermakna perang. Kemudian ada jihad yang bermakna moral. Nah, ini jihad yang bermakna moral di sini disebutkan dalam surat Al-Ankabut ayat 69. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walazina zahadu finna lanahdiyanahum subulana wa innallaha la ma'al muhsinin. Dan orang-orang yang berjihad untuk mencari keridhaan kami akan tunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami, dan sungguh Allah berserta orang-orang yang berbuat baik. Nah, ini kemudian ayat ini diulas dalam tafsirnya. Ini menurut salah satu di tafsir ini Yusuf Al-Qaradawi, jihad moral ini meliputi jihad terhadap hawa nafsu dan jihad melawan godaan setan. Nah, ini jihad melawan hawa nafsu ini juga jihad yang berat juga ini. Kita mengalahkan diri sendiri itu malah justru lebih berat ya Bapak-bapak Ibu. Kalau mengalahkan orang lain ya, bisa dilakukan katakanlah suatu pertandingan kompetisi apa. Tapi kalau mengalahkan diri sendiri yang terkait hawa nafsu, nah itu sulitnya bukan main. Karena itu ya itu tergantung dari kekuatan kita, nanti kita untuk bisa cenderung apakah kita cenderung baik atau cenderung buruk. Nah, itu akan menuntun perbuatan kita dalam hal itu. Kemudian jihad yang ketiga yaitu jihad yang bermakna dakwah. Dalam surat An-Nahl 110 ini disebutkan, summa inna rabbaka lilladzina hajaru mim ba'di ma futinu
summa jahatu wasabaru inna rabbaka mim ba'diha la ghafurur rahim. Kemudian Tuhanmu atau pelindung bagi orang-orang yang berhijrah setelah menderita cobaan, kemudian mereka berjihad dan bersabar. Sungguh Tuhanmu setelah itu benar-benar Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, menurut Yusuf Al-Qaradawi dalam tafsirnya itu, jihad dalam ayat ini adalah jihad dengan dakwah dan tabligh. Jadi karena tadi jihad yang bermakna dakwah itu yaitu dengan dakwah dan tabligh, serta jihad dalam menanggung penderitaan dan kepayahan. Nah, seperti yang kita lakukan sekarang ini, ya kan? Ini termasuk jihad dakwah. Kita mendatangi kajian, misalkan talabul ilmi di Masjid Fatimatuz Zahra, ya kan? Itu setiap langkah kita itu sudah dihitung jihad. Dari rumah ke sini sudah, katakanlah kita sudah berkorban baik waktu, tenaga dan juga pikiran, ya kan, untuk menerima ataupun mengkaji bersama-sama untuk bisa dimanfaatkan dalam hidup kan, kehidupan kita. Itu jihad dalam arti dakwah. Nah, itulah Bapak yang terkait dengan jihad, terutama yang menyangkut implementasi jihad. Jadi dengan berkembangnya zaman, maka jihad ini sudah tidak lagi katakanlah hanya berarti jihad fisik yang dalam arti perang, tapi juga non fisik. Non fisik itu dalam kehidupan sehari-hari tadi sudah saya sebutkan ada beberapa macamnya, baik ideologi, hukum, politik, ekonomi, keagamaan, budaya, dan juga medsos. Nah, tadi ada yang kelupaan terkait budaya juga. Ini jihad budaya ini di sini juga penting. Karena apa? Di era globalisasi itu kan pengaruh dari luar sudah kita tidak bisa membendungnya. Kebudayaan-kebudayaan dari luar mungkin masuk. Nah, kalau semua kebudayaan diadopsi padahal tidak sesuai dengan karakter kepribadian bangsa Indonesia, tentu ini akan menimbulkan masalah. Maka oleh sebab itu kita harus bisa menyaring kebudayaan dari katakanlah yang mempengaruhi dari luar itu sepanjang itu bermanfaat, tidak bertentangan dengan syariah Islam dan lain-lain, maka itu menjadi bagian dari kekayaan budaya. Nah, Bapak-bapak, Ibu-ibu, jamaah pengajian KKS rahimatullah, itu tadi kajian yang dapat kami sampaikan. Jadi di sini ada poin penting dari semua yang tadi yang saya sampaikan yang terkait dengan jihad itu, bahwa jihad harus memang dipraktekkan, diimplementasikan sebagai bagian dari apa? Amar ma'ruf nahi mungkar. Karena Muhammadiyah itu adalah gerakan apa? Gerakan amar ma'ruf nahi mungkar. Untuk apa? Mewujudkan masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Itulah apa yang dapat kami sampaikan. Ada kurang lebihnya kami mohon maaf. Nanti kalau ada yang mau bertanya, kami sediakan waktu. Dan karena waktu sudah jam 9 lebih, kami akhiri. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ada yang bertanya, Bapak Ibu-ibu? Ini kenapa saya pakai metode seperti ini, karena supaya lebih interaktif.
Kalau sebelum-sebelumnya karena kita sudah evaluasi ya, bahwa ceramah kalau hanya gitu-gitu aja kan monoton ya Pak. Makanya kita harus ada komunikasi dua arah. Makanya baik dengan cara penyampaian, cara yang lain-lain itu kita harus sedapat mungkin supaya lebih bervariasi. Monggo Bapak, Ibu-ibu ada yang nanyakan Pak Yakin? Ibu-ibu? Enggak ada ya? Ini Bapak-bapak ini Pak Aryo, Pak Nanang. Apa bingung? Saya jelas deh, saya sampaikan tadi bisa ditangkap deh, diambil saripatinya karena ini memang kehidupan sehari-hari prakteknya memang demikian. Baiklah, kalau tidak ada yang menanyakan, semoga bermanfaat. Nasrumin wa fathun qarib. Akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khair kepada Ustadz Agung atas ilmu yang telah disampaikan. Semoga jadi amal jariah beliau, dan semoga kita yang mendengarkan, kita yang menuntut ilmu, selain bisa mengamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari, dan semoga juga dicatat menjadi amal kebaikan kita. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Jemaah, oh nggih, absen riyen nggih. TK Aba 1. Oke, dari TK Aba mana aja? Aba 2, Aba 3, Aba 4, Aba 5. Lumayan. Aba 6, Aba 7. Oh, di jadwal. Sekarang berapa 3 Aba ya, Pak? Oh, SD Sudagaran. Al-Askia. Masya Allah. Terus rantingnya mana aja ini? Wonosobo Barat. Pinten Bu? Setunggal. Wonosobo Timur? Apa dari mana lagi? Oh, Wonosobo Timur. Terus ranting mana lagi? Argopeni. Wonosobo Timur. Yuk, pundi malih sing dereng kepanggih? Sidojaya. Pundi Bu? Tawangsari. Pinten Bu? Tiang pinten? Oh. Ngenjang sedasa Ibu. Amin. Nggih, sampun sedanten? Sampun Pak Yakin? Nggih. Alhamdulillah jamaah KKS yang dirahmati Allah, sudah tiba di penghujung acara kajian pada pagi hari ini. Sugeng kondur kepada seluruh jamaah, semoga selamat sampai tujuan masing-masing, rumah masing-masing. Salam buat keluarga. Semoga kita masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengikuti kajian KKS di kemudian hari. Amin ya rabbal alamin. Dari saya selaku pembawa, mohon maaf tadi kejebak macet jalan sehat. Terima kasih Pak Ansori sudah membuka. Akhirul kalam bila fisabilil haq fastabiqul khairat. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 98 FM Purnama Sidi Wonosobo, mencerahkan, inspiratif.